Selatan, tempat seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus pusat yang mendorong Selatan melakukan kegiatan. Begitu pula kami mengucapkan banyak terima kasih banyak pula kepada Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Basri MPD, yang mendukung kegiatan. Terima kasih atas semuanya. Begitu pula kepada para pengurus di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, baik pengurus wilayah, pengurus daerah yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang mengucapkan banyak terima kasih. Kerja-kerja kita dalam bulan Ramadan ini bernilai ibadah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula para guru hebat, para peserta, setelah mengikuti pelatihan, selamat melakukan berbagai inovasi dan proses pembelajaran dalam sana yang baru di kelas-kelas nilai kita. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat pelatihan dan mohon maaf bila dalam pelatihan ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang kecil. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam pelatihan ini. Tentu sebagai manusia biasa dari kesalahan. Dan terakhir, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasa kita ini dapat aman, dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada guru, para materi, host, selamat menjalankan aktivitas. Semoga pendidikan kita ini, khususnya di Sulawesi Selatan, lebih maju, hebat. Sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya audio saya kedengar Bu Zainab? Oke. Selanjutnya sambutan dari Ibu. Ya, mohon sekali lagi Bapak dan Ibu ketika di room mohon agar memute mic-nya. Baik. Sambutan berikutnya dari Ketua IGI Kabupaten Goa, dalam hal ini Ibu Randa Hamsenar MPD. Kami persilakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak lupa kami panjatkan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam gelap ke alam yang terang benderang. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat ke Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Goa, di ajang yang bergengsi ini yang mana diselenggarakan oleh pengurus IGI Kabupaten Goa, yakni pada pelatihan membuat buku digital atau e-book, terkenal dengan e-book. Sini kami sebagai pengurus IGI Kabupaten Goa mengapresiasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan online ini, yang melalui kita difasilitasi oleh Webex secara gratis, yang mana dilaksanakan dalam rangka menyambut Hardiknas tahun 2020. Dan pada kegiatan ini juga Bapak Ibu disediakan elektronik sertifikat atau sertifikat yang tentunya harus mengikuti dulu syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masing kabupaten. Pada kegiatan video conference Hardiknas tahun 2020 ini, Ibu Sulsel
Kabupaten Goa kali ini akan kita diajak oleh Ibu Haja Zainab MSI untuk memahami tentang pembuatan e-book dan video conference yang kali ini akan dipandu oleh host yakni Bapak Abdul Rahman yang tadi sudah Bapak Ibu lihat semua. Jadi mudah-mudahan dalam kegiatan ini Bapak Ibu semua terinspirasi untuk meningkatkan profesionalismenya atau kompetensinya untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita nantinya. Nah, sekira arahan saya sampai di sini atau sambutan saya sampai di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sharing dan growing together. Ya. Dan sekaligus saya buka kegiatan video conference dalam rangka Ardiknas tahun 2020 di Gisul Kabupaten Goa. Saya buka dengan resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, kita mulai saja kegiatan ini. Saya serahkan kepada Bapak Abdul Rahman sebagai host untuk memulai kegiatan ini. Sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hamsinar Hamid atas kesempatan membuka acara video conference serentak 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan yang diadakan oleh IGI. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya, apabila Bapak dan Ibu nanti akan bertanya, maka ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah dengan menekan, bertanya langsung dengan menekan tombol raise hand. Ada ikon yang mengangkat tangan, silahkan nanti diklik itu kalau Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Tapi apabila Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan melalui room chat, maka saya harapkan mengajukan pertanyaan ke link ini, Bapak Ibu. Bit.ly peserta bertanya. Jadi silakan bertanya di link ini supaya pertanyaan Bapak dan Ibu tidak terlewatkan. Gitu. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada dua cara untuk bertanya pada saat sesi tanya jawab nanti. Yang pertama adalah bertanya langsung kepada narasumber, dan yang kedua bertanya melalui room chat dengan menggunakan link ini, bit.ly bertanya. Demikian. Kemudian sebelum mulai, maka saya akan bacakan belum PT dari narasumber pelatihan kali ini. Narasumber kita adalah, saya ambil dulu ya, beliau lahir di Sungguh Minasa Goa 1968, anak bungsu dari 5 bersaudara. Ibu Randa Haja Zainab MSI. Pendidikan beliau tempuh di tahun 1991, salah satu jurusan pendidikan kimia FP MIPA IKIP Ujung Pandang. Dilanjutkan pada tahun 2010 program ilmu komunikasi jurusan pendidikan komunikasi Universitas Satria Makassar. Pengalaman kerja pertama kali beliau diangkat menjadi PNS di SMA Negeri 1 Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat di tahun 1997. Kemudian dimutasi ke SMA Negeri 1 Paraloy, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan di tahun 1999, masih mengajar mata pelajaran kimia, dan di SMK Negeri 4 Goa, Sulawesi Selatan itu sejak 2010.
Pengalaman organisasi beliau sebagai Ketua MGMP Kimia tingkat SMK se-Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, kemudian Kepala Laboratorium Kimia dan Koordinator Pengajaran SMK Negeri 4 Goa, Sulawesi Selatan, dan saat ini menjabat sebagai bendahara di Kepengurusan IGI Kabupaten Goa. Adapun prestasi dari narasumber kita adalah di tahun 2016 sebagai juara 1 guru berprestasi tingkat SMK di Kabupaten Goa. Di tahun yang sama juara 4 guru berprestasi SMK tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi peserta yang terpilih pada ajang lomba menulis buku tingkat SMK yang diadakan oleh Kes Harlindung di Surabaya tahun 2018. Aktif di kegiatan Saku IGI kerjasama dengan Perpustakaan Perpusnas RI dalam eksis 1000 penulis. Kemudian karya-karya yang telah diterbitkan karya pribadi ada 7 buku dengan judul Ketika Ku Melangkah, kemudian modul pembelajaran kimia SMK untuk semester 1, model pembelajaran Scrum, pengolahan limbah industri percetakan, Cemari Inspirasi, kemudian modul pembelajaran kimia SMK semester 2, buku ke-7 berupa antologi puisi Sonian berjudul Puspa Warna Puisi Sonian. Berikutnya karya bersama ini ada 11, mulai dari peningkatan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran kimia, ini jurnal kimia. Kemudian buku Sagu Sanop 6 berjudul Tutorial Kelas Dojo. Kemudian buku Sami Sanop 7 Padlet sebagai media pembelajaran. Implementasi augmented reality dalam pembelajaran, ini di buku Samina Sanop 11. Kemudian buku dengan judul Bulo Si Batang. Ada juga puisi antologi Perahu Kertas. Artikel-artikel pembelajaran dalam majalah tabloid detektif. Kemudian opini dan artikel dalam majalah Dunia Pendidikan. Kemudian buku 3 Aliena Ayam berjudul Nasihat-Nasihat Papa. Kemudian buku 3 Alinea Ibu berjudul Ibuku Sayang. Dan terakhir antologi puisi Leak Cinta. Luar biasa narasumber kita pada siang hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu nanti akan ada link presensi di room chat, nanti saya bagikan. Dan untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada Ibu Tetranda Haji Zainab MSI untuk melakukan presentasi. Disilakan Ibu, saya sharing dulu. Oke, bola dunianya sudah ada di Ibu Zina. Silakan. Oke, silakan Ibu. Oh, belum sampai. Wah, tersendat berarti jaringan. Oke. Ya, halo. Sudah di Ibu Haji Zainab. Ya, oke, baru Pak. Bertiba. Terima kasih kepada Pak Abdul Rahman selaku host
yang alhamdulillah yang ini jelang sore ini akan tetapkan kita semua dan tetap dalam hidup inginkan nantinya kita bisa melakukan pada kesempatan ini juga terima kasih serta Bapak Ibu hebat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional, di mana IGI Kabupaten Goa menyajikan pelatihan dengan materi yaitu terampil membuat debu. Nah, kalau berbicara tentang debu, barangkali kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata debu. Nah, mungkin saja di antara Bapak Ibu guru sudah pernah menggunakan debu yang juga mungkin sudah pernah menggunakannya. Dan kali ini kata kegiatan kita yang bersama-sama dengan Bapak Ibu. Nah, ada pun tujuan kegiatan kita kali ini adalah pertama tujuannya adalah untuk memperingati hari debu dan tema pendidikan yang merata dan berkualitas. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi dalam proses belajar mengajar. Dan yang keempat, memajukan pendidikan menuju revolusi industri 4.0. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya debu. Singkatan dari elektronik. Melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan handphone. Tidak jauh beda dengan bentuk buku seperti biasanya. Dalam buku juga berisi informasi berupa gambar. Bukan hanya itu saja, di dalam buku elektronik juga terdapat video dan audio sebagai pelengkap mengambil informasi. Buku atau buku elektronik memiliki berbagai macam format yang dapat dibuka pada perangkat elektronik. PDF, HTML, WebP, dan masih banyak lagi. Format e-book yang paling sering digunakan adalah PDF. Buku elektronik yang berformat PDF dapat dibuka walaupun perangkat elektronik yang kita gunakan dalam keadaan. Nah, fungsi e-book yang pertama sebagai media informasi, yang kedua sebagai media pembelajaran, yang ketiga sebagai sarana pembelajaran, dan yang keempat pengungkapan gagasan atau ide-ide. Apa tujuan e-book? Pertama, untuk memudahkan proses pembelajaran. Kedua, untuk memudahkan guru dalam pemberian tugas. Tiga, mudahkan untuk belajar kelompok via online bagi siswa. Yang keempat, guru dapat memberi materi walau guru juga luar. Melakukan ujian via online lebih mudah. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab. Kelebihan dari manusia. Pertama, dapat dibaca kapanpun dari manapun. Kedua, isinya yang dalam format ketiga, aman dan tidak lapuk. Dapat sangat mudah dinikmati. Gratis. Nah, selain kelebihan ada kekurangannya. Adalah ketergantungan dengan sumber daya listrik. Kedua, mana harus diingat. Yang ketiga, masalah aktivitas. Langkah-langkah ibu. Jadi di sini mereka dulu tutorialnya. Kita baru kita masuk langsung praktik.
Langkah membuat. Jadi yang pertama kita membuka www.creator.com, kemudian kita sign in. Jika belum memiliki akun silakan terlebih dahulu. Ini kalau kita memulai dulu untuk membuat kita pilih new book. Jadi kita pilih new book untuk membuat baru. Di bentuk e-booknya. Di sini ada bermacam-macam pilihan, ada potret, cover, dan landscape. Nah, sebentar kita menggunakan yang potret. Yang keempat, dalam bentuk potret. Yang kelima, kita masukkan cover dengan klik tanda plus lalu klik import. Tapi sebelumnya kita harus membuat dulu covernya, apakah dengan poster wall atau dengan Canva. Kita siapkan. Yang keenam, kita pilih file. Jadi setelah covernya sudah kita pilih tadi tanda plus, lalu import, lalu kita pilih. Nah, di sini kan ada 4 bagian, ada maps, ada file, ada drive, ada embed. Lalu kita pilih cover yang telah dibuat, lalu kita klik open. Misalnya kita sudah ambil dari file dokumen kita tentang covernya, lalu kita klik dan open. Selanjutnya tampilan e-book seperti ini. Jadi covernya sudah masuk di dalam e-book kita. Dan halaman berikutnya untuk mengatur tampilan background halaman dengan klik I. Jadi tadi setelah cover di halaman 1, kita klik tanda plus pada sebelah kanan, nah, sehingga muncul halaman berikutnya. Nah, untuk mengganti background kita menggunakan mengklik tanda I. Jadi bisa mengganti backgroundnya, warnanya atau dalam bentuk gradien. Berikutnya kita membuat rencana. Jadi kita membuat RPD, rencana supaya e-book kita bisa langsung tersusun dengan. Jadi kita membuat rencana, jadi sama dengan kita membuat RPD. Nah, rencana penyusunan draft e-book. Yang ke-11, tampilan RPD yang telah dibuat. Jadi di dalam RPD kita masukkan apa-apa yang kita inginkan masuk di dalam buku kita. Draftnya ada mata pelajarannya, tingkatannya, kemudian ada pengantarnya. Nah, kemudian ada daftar isi, ada pendahuluan, tujuan pembelajaran pada RPD. Semua kita masukkan pada RPD supaya nanti pada e-book kita sudah tidak bolak-balik lagi, tinggal kita masuk pada e-book. Nah, ada pokok-pokok materi, ada ketegangan pelajaran, ada sumber-sumber atau dari YouTube, apa semuanya kita masukkan dalam RPD. Jadi pokoknya lengkap semua. Mulai dari kompetensi, diskusinya apa semua ada di. Bagaimana cara memasukkan teksnya ke dalam buku. Nah, misalnya kita memulai dengannya. Nah, klik tanda tambah, kemudian kita pilih teks. Nah, setelah klik, nah, pada RPD kita copy. Jadi pengantar pada RPD kita copy lalu paste pada format tadi yang teks. Lalu kita klik done. Namanya ukurannya bisa kita atur, kata kiri, kata kanan,
selanjutnya, misalnya puisi itu yang kita tadi sudah masukkan, itu akan tampil dalam video. Hingga nantinya digunakan, siswa akan bisa mengklik kuis, akan tampil kuisnya. Nah, bagaimana kalau kita mau merekam suara kita? Misalnya kita mau menjelaskan dengan memakai rekam suara. Kita pilih record. Selanjutnya ada di sebelah kanan start recording. Kita klik, lalu kita mulai merekam. Nah, pada saat merekam, tampilannya seperti ini. Kalau selesai, kita klik gunakan recording. Nanti ada ebook, tampilan rekaman akan seperti ini bentuknya, hasil rekaman. Jadi nanti semua akan mengklik, dia akan mendengarkan rekaman kita, apakah kita menjelaskan materi atau apa kita memberi gambaran apa yang kita lakukan di dalam buku. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau hiperlinkkan, misalnya pada daftar isi mau hiperlinkkan ke halaman berikutnya. Nah, caranya kita pilih sematkan, lalu kita klikkan. Kita sematkan, lalu kita pilih halaman berapa yang mau kita klik on. Nah, setelah diperlink, tampilan daftar isi seperti ini. Di dalam ebook kita akan berwarna biru. Jadi pada saat diklik, maka dia akan membuka halaman berikutnya yang dituju. Nah, setelah semuanya kita atur, nah, bisa kita publish lain, dan juga kita print. Nah, setelah di print bisa kita dalam bentuk PDF. Nah, kalau publish online, kita klik copy publish link muncul. Nah, lalu inilah yang akan kita bagikan kepada siswa kita. Nah, sekarang kita akan melihat secara langsung bagaimana cara penggunaan atau pembuatan daripada ebook. Ya, jadi langkah pertama, di sini kita sudah mengklik www.bookcreator.com. Tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita pakai webnya. Ya, lalu kita sign. Kalau belum, kita mendaftar dulu. Jadi kita pakai sign up. Nah, karena ini saya sudah mendaftar, jadi pakai sign. Kita klik. Kebetulan di sini saya sudah mempunyai beberapa misalnya ini baru. Nah, kita pilih. Nah, ini sudah muncul. Nah, bagaimana cara membuat ebook? Pertama, seperti saya jelaskan tadi, membuat dulu covernya, apa melalui Canva atau melalui Poster Word. Kita pilih nama, lalu import, lalu pilih file.
Hanya kita pilih ini, lalu open. Lagi loading. Alif lam mim ra. Nah, ini covernya sudah ada. Jadi covernya sudah masuk di kita. Selanjutnya kita membuka halaman ini ada halamannya. Ini kan halamannya masih berwarna putih. Halamannya berwarna apa saja sesuai. Nah, kita klik nomor tampilannya awang. Untuk membuat background daripada nah, selanjutnya kita mau memasukkan di sini apakah misalnya kata pengantar ya, misalnya kata pengantar. Jadi kita buat setelah kita buat ini hanya kata pengantar. Pengantarnya sambil copy seperti biasa, copy masuk kembali ke kita klik tanda tambah lalu pilih teks. Nah, di sini yang sudah muncul. Nah, kita langsung nah, ini yang muncul tadi kata pengantar yang tadi. Kita tinggal mengaturnya. Lalu kita klik. Nah, seperti ini. Itu kan ada tanda titik kanan. Kita bisa ini kan ada pembatas. Ini halaman. Nah, ini bisa mengaturnya besar kecilnya rata. Di sini tarik ini ada batas halamannya pengantarnya. Kalau kita mau kasih judul judulnya, kita klik lagi teks, kita tulis kata pengantar lalu nah ini kata pengantarnya ada di atas. Untuk meletakkan apa mau ditaruh bagian tengah kita klik lagi atau kasih tebal tergantung selera kita. Ini ukurannya besar, klik tanda plus. Ini caranya kalau demikian juga kalau kita mau misalnya materi-materinya gitu juga caranya. Selanjutnya misalnya ada ambil di video ya, misalnya video import kita pakai jadi misalnya kita membuka dulu sebelumnya kita ambil dulu video kita misalnya ini video lalu kita ambil ininya
berpaling. Lalu kita pilih back. Nah, disematkan ya. Jadi di sini kita paste. Lalu konfirmasi wedding. Nah, ini sudah muncul di dalam buku kita. Jadi nanti siswa tinggal mengklik ini, maka akan langsung nampak apa yang kita masukkan dalam tidak sesuai dengan materi yang kita inginkan. Nah, itu cara untuk kita mengambil dari YouTube yang punya kita. Selanjutnya saya perlihatkan tentang recording. Di recording misalnya di sini kita mulai misalnya kita memulai menjelaskan apa-apa yang kita mau jelaskan tentang materi kita. Apakah gambar yang ini kita jelaskan atau berisi dengan rangkuman dengan cara mengklik recording. Terus stop, lalu gunakan recording. Nah, selanjutnya inilah recordingnya. Nah, kalau kita mau buat model yang bagus, kita klik jadi kita tinggal ditarik. Nah, itu cara untuk membuat yang ini. Nah, kalau misalnya seperti tadi saya contohkan jadi halaman berikutnya, misalnya daftar isi yang mau hyperlink. Jadi kita klik dulu yang di RPD, daftar isi. Kontrol copy. Tambah